Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di dalam video ini kami akan membahas tentang problematika penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Saya, Anggarti Jayanti, akan membahas tentang sejarah pendidikan inklusif di Indonesia dan juga prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama, sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Pada tahun 1960-an telah diterimanya SLB tunanetra di Bandung. Lalu pada tahun 1970-an, pemerintah sudah menaruh perhatian lebih terhadap pendidikan integrasi, di mana pada tahun 1982 telah tercipta surat keputusan Menteri Pendidikan di mana terkait tentang pendidikan terpadu bagi anak penyandang cacat. Lalu pada tahun 1990-an dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan inklusif oleh Depdiknas dan pemerintah Norwegia. Lalu pada tahun 2002 pemerintah itu sudah mulai mengimplementasikan pendidikan inklusif, di mana pada saat itu sudah ada 1.500 siswa. Lalu pada tahun 2006 meningkat menjadi 6.000 siswa dan pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 15.181 yang terbagi menjadi TK 17, ada SD 648, SMP 75 dan SMA 56. Pada tahun 2016 sendiri pada Kemendikbud telah terdaftar 2.100 sekolah inklusif. Lalu untuk prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif sendiri ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan ramah, di mana pada saat pembelajaran guru itu mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajarannya dan guru juga memberikan layanan yang terbaik pada saat pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu mengakomodasi kebutuhan, di mana pada saat pembelajaran, guru lebih menekankan atau memperhatikan kepada kebutuhan dan kondisi anak. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang permasalahan inklusi. Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif itu bisa muncul dari berbagai pihak, yaitu dari pihak guru, orang tua, siswa, pemerintah, manajemen sekolah, dan lain sebagainya. Saya akan menyebutkan beberapa permasalahan dari pihak tersebut. Yang pertama dari pihak guru, yaitu kurangnya guru pendamping kelas. Yang kedua, kurangnya kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif. Lalu masalah dari orang tuanya, yaitu yang pertama, orang tua merasa malu sehingga menginginkan anaknya bersekolah di sekolah umum. Yang kedua, orang tua siswa reguler kurang toleransi terhadap anak berkebutuhan khusus. Lalu selanjutnya masalah dari siswanya sendiri, yaitu yang pertama ada siswa itu sulit mengikuti materi pembelajaran. Yang kedua, memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda pula. Selanjutnya, masalah yang muncul dari pihak manajemen sekolah yaitu belum ada program pertemuan dengan orang tua. Selanjutnya, masalah yang muncul dari pihak pemerintahnya yaitu kurang perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan inklusif. Lalu yang kedua, kurangnya pelatihan tentang pendidikan inklusif terhadap guru. Masalah dari pihak lain yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inklusif, dan belum ada kesepahaman tentang pelaksanaan inklusif antara berbagai pihak. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Di sini ada berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Saya akan menyampaikan beberapa aspeknya. Yang pertama, aspek rasional. Aspek ini dikatakan berhasil jika semua pihak sekolah terlibat dalam pengembangan penyelenggaraan inklusi. Yang kedua ada aspek ruang lingkup. Aspek ini dikatakan berhasil jika pihak sekolah belajar dari kesalahan-kesalahan terdahulu sebelum melakukan perubahan. Yang ketiga ada aspek kecepatan bertindak, yaitu kolaborasi yang intens dengan pihak-pihak yang terlibat, serta ulasan secara berkala terhadap kecepatan perubahan akan membantu dalam menjamin keberhasilannya. Yang keempat ada aspek sumber daya. Nah, penyediaan sumber daya yang kuat akan membantu terbentuknya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Terus juga ada elemen yang harus terlibat dalam kelancaran sekolah inklusi,
Yang pertama, keterlibatan masyarakat. Yang kedua, keterlibatan pihak sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pemerintah. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang implementasi pembelajaran dalam sekolah inklusi. Di dalam sekolah inklusi terdapat keragaman peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, dari segi kemampuan, segi abilitas, dan segi kapasitas, dari tingkatan kemampuan dan kapasitas yang luar biasa hingga peserta didik berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan menyebabkan hubungan antara semua peserta didik dapat berlangsung secara interaktif untuk saling memahami, mengerti, dan menerima perbedaan dalam rangka meningkatkan empati, simpati, toleransi, dan bekerja sama di antara mereka. Anak berkebutuhan khusus juga tetap bisa sekolah di sekolah biasa dan di kelas reguler dengan catatan sekolah menyediakan guru pendamping selain guru kelas tersebut. Bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus, pada waktu-waktu tertentu diberikan pelayanan dalam ruang khusus oleh guru khusus atau guru pendamping. Pelayanan tersebut guna memberikan pembelajaran bidang-bidang yang sulit yang memang seharusnya diberikan secara bersamaan beserta peserta didik normal yang lainnya. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan terapi secara khusus. Maka penting suatu sekolah memiliki guru yang memiliki kompetensi seperti guru SLB pada umumnya untuk dijadikan guru pendamping atau sekedar guru tamu di waktu-waktu tertentu. Kemudian dalam sekolah inklusif peserta didik juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, pendidikan khusus bagi ABK tanpa disertai hambatan kognitif dan intelektual. Yang kedua, pendidikan khusus bagi ABK disertai hambatan kognitif dan intelektual. Pada kelompok tersebut dibagi lagi menjadi beberapa model. Yang pertama, model kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua, model klaster atau ABK dikelompokkan tersendiri. Kemudian yang ketiga, model pull out, yaitu ABK dipindahkan ke ruangan khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu. Kemudian yang keempat, model cluster and pull out, yaitu kombinasi antara model cluster dan model pull out. Yang kelima, model kelas khusus, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus bagi ABK. Kemudian yang terakhir ada model khusus penuh, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus untuk ABK saja.